Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diaslia Kamali. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen. Oke, yang pertama ada definisi manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu, menurut John Millet, manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai suatu tujuan. Nah, lalu yang kedua ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen sendiri yang pertama adalah perencanaan, di mana manajemen ini akan membuat rancangan-rancangan untuk kedepannya. Lalu yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian di sini dapat kita artikan juga sebagai pembagian tugas. Lalu yang ketiga ada pengarahan, di mana dari pembagian tugas ini kita akan diarahkan untuk mengerjakan apa dan bagaimana caranya. Lalu yang keempat ada pengawasan atau yang biasa disebut juga dengan controlling. Lalu ada konsep dasar manajemen. Nah, konsep dasar manajemen ini yang pertama ada manajemen sebagai ilmu. Yang awal mulanya manajemen tidak termasuk sebagai sebuah teori, karena teori harus terdiri atas konsep yang bisa menjelaskan fenomena, meramalkan apa yang akan terjadi dan membuktikan ramalan tersebut berdasarkan penelitian yang sistematis. Lalu, manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berupaya secara sistematis dalam memahami dan mempelajari bagaimana masing-masing manusia bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dan membuat sistem ini bisa memberikan manfaat untuk kemanusiaan. Lalu yang kedua ada manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni merupakan sebuah upaya nyata untuk mendatangkan hasil yang maksimal dengan usaha yang seminimal mungkin yang bisa dilakukan. Begitu juga dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pihak yang berhubungan. Lalu yang ketiga ada manajemen sebagai proses. Manajemen usaha mencapai tujuan, manajemen melakukan berbagai hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Konsep manajemen sebagai proses lebih mengarah kepada proses dalam mengelola dan mengatur pelaksanaan sebuah pekerjaan atau serangkaian kegiatan yang untuk mencapai tujuan. Lalu yang terakhir ada manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai profesi sendiri adalah suatu bidang pekerjaan yang dijalankan orang-orang yang mempunyai keahlian serta keterampilan sebagai kader, manajer, atau pimpinan di dalam sebuah organisasi tertentu. Lalu di sini ada tujuan manajemen. Tujuan manajemen yang pertama adalah terwujudnya suasana kerja yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dan bermakna bagi para karyawan atau anggota. Lalu yang kedua, terciptanya karyawan atau anggota yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu ada terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi pekerja para anggota serta tertunjangnya kompetensi manajerial dan para atasan dan anggota sebagai manajer. Lalu ada tercapainya tujuan yang lebih efektif dan efisien dalam sebuah organisasi, terbekalinya tenaga profesional dengan teori tentang proses dan tugas administrasi kepemimpinan, dan yang terakhir adalah teratasinya masalah mutu pekerjaan karena 80% adalah mutu para pekerja disebabkan karena manajemennya. Lalu ada jenis-jenis manajemen. Yang pertama ada manajer puncak atau top manager. Top manager di sini itu seperti presiden, wakil presiden, dan CEO. Yang kedua ada manajer menengah, yaitu yang mengimplementasikan kebijakan perusahaan, melakukan supervisi dan pengkoordinasian kepada bawahan. Nah, ada yang ketiga ada manajer lini pertama atau lower manager. Nah, manajer lini pertama ini ya manajer yang mengkoordinasi dan mengawasi aktivitas karyawan. Dan yang terakhir ada pimpinan kelompok. Nah, lalu di slide berikutnya ada manfaat manajemen.
Manfaat manajemen sendiri yang pertama yaitu untuk memudahkan penyajian kerangka kerja untuk jangka pendek dan panjang sehingga target mudah ditentukan. Yang kedua ada membantu manajer dan para anggota untuk merancang strategi melalui pendekatan yang lebih sistematis, rasional, dan efektif. Lalu yang ketiga ada membantu proses alokasi sumber daya yang efektif, dan yang terakhir ada mendapatkan hasil maksimal melalui proses yang menyeluruh. Jadi manfaat manajemen yang paling inti adalah mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin dengan usaha seminimal mungkin. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.